Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini insyaallah kita akan baca kisah Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit rahimahullah. Ada di halaman 320 di buku yang kita baca. Abu Hanifah memiliki wajah bagus, rupa yang elok, ucapan yang fasih dan indah. Dia tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Dia selalu memakai pakaian yang bagus dan enak dipandang dan suka pakai minyak wangi. Pelajaran di situ, pakai baju bagus itu boleh. Dan tidak benar perkataan sebagian orang, seorang penuntut ilmu harus zuhud. Zuhud itu dengan cara baju yang lusuh. Nggak benar. Sebagian penuntut ilmu ada yang berpendapat zuhudnya seorang penuntut ilmu adalah dengan baju yang lusuh. Bahkan bisa dibilang baju yang berdaki. Baju putih 5 hari dipakai sampai kerahnya coklat-coklat, dikatakan itu zuhud. Yang benar, berpakaian yang baik, yang bagus itu boleh, asalkan tidak menyombongkan bajunya. Salah satu ulama salaf yang suka pakai baju bagus adalah Abu Hanifah. Orang akan mengetahui Abu Hanifah dari aroma harum minyak wanginya sebelum dia terlihat. Itulah An-Nu'man bin Thabit. Kalau ada yang bertanya siapa nama asli Abu Hanifah, jawabannya Nu'man. Nu'man siapa? Bin Thabit bin Al-Marzuban, yang dikenal dengan nama Abu Hanifah, orang yang pertama kali menyingkap keutamaan dan keistimewaan yang ada di dalam ilmu fikih. Abu Hanifah mendapati masa akhir kekhilafan Bani Umayyah dan awal masa pemerintahan Bani Abbasiyah. Dia hidup di sebuah masa yang mana para penguasa sering menghadiahkan harta kepada orang-orang yang berjasa kepada negara, sampai-sampai mereka sering mendapatkan harta yang banyak tanpa disadari. Akan tetapi, Abu Hanifah memuliakan dirinya dan ilmunya dari hal yang demikian. Dia bertekad untuk hidup dari hasil jerih payahnya sendiri, sebagaimana dia juga bertekad agar tangannya selalu di atas alias selalu memberi. Pelajaran bagi kita ada di situ. Menjaga diri dari hadiah penguasa. Jaga diri dari hadiah penguasa. Di antara para ulama ada yang mengatakan seperti Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, dulu aku diberikan kepahaman tentang Al-Quran. Manakala aku sering diberi hadiah oleh penguasa, maka pemahaman itu dicabut dariku. Di antara para ulama ada yang mengatakan, kenapa kita harus jaga diri dari hadiah penguasa? Salah satunya adalah karena orang yang terbiasa diberi sesuatu oleh orang yang punya kedudukan tinggi, biasanya nanti ilmunya tidak keluar manakala berkaitan dengan si penguasa itu. Contoh, seorang ustadz kalau sering dikasih wali kota, dikasih hadiah-hadiah oleh Pak Camat, terus menerus, nanti lama-lama hatinya itu tunduk pada si hadiah. Manakala dia disuruh ceramah, misalnya berkaitan dengan pegawai negeri, nanti paling yang disinggung hanyalah sabar, syukur, begitu-begitu aja. Ada pun bicara tentang riswah, suap menyuap, harta halal, harta haram, nggak berani. Karena ilmunya dibungkam oleh hadiah. Makanya tadi perkataannya adalah
dia menjaga ilmu, memuliakan ilmu dan dirinya dari hal yang demikian, yaitu menjaga dari harta pemberian penguasa. Kalau diberi sesekali tidak apa-apa, tapi kalau antum diberi, ya apalagi seorang dai, maka ini harus hati-hati. Nanti lidahnya keluh, bibirnya bisu untuk bicara yang berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran di dalam pemerintahan. Pelajaran yang lain adalah kalau diberi hadiah itu boleh, tetapi mandiri lebih utama. Diberi itu boleh, tetapi mandiri dalam kehidupan itu lebih utama. Terutama saya katakan seorang dai, seorang ustadz, seorang pengajar, tidak apa-apa dia diberi masyarakat. Misalnya kadang diberi ikan, kadang diberi ayam, bahan makanan, ada yang kasih motor, ada yang kasih baju, halal. Akan tetapi yang paling bagus adalah dia punya kehidupan sendiri, mandiri dengan cara punya usaha. Seorang ustadz diberi amplop setelah mengisi kajian, setelah mengisi khutbah, halal. Tapi hanya minta dari amplop saja akan menjatuhkan dirinya dan menjatuhkan harga diri keilmuannya. Maka yang terbaik adalah dia punya usaha sendiri. Jualan apa kek? Ya. Mungkin ada yang bilang, nggak gampang juga Ustadz punya usaha. Kita katakan sebenarnya gampang. Tergantung passion di bidang apa, membaca di masyarakat kebutuhannya apa, dan suka membaca tentang bagaimana mengembangkan bisnis. Bisa. Cuman orangnya punya kemampuan dan kemauan nggak gitu. Ya. Di Jogja dulu ada ustadz jualan donat. Nah, waktu ngajar, tapi dia keliling, dia punya box itu, ditaruh donat-donat di kos-kosan. Ibarat apa nih? Ada kotak donat, ada kaleng buat tempat uang. Apa istilahnya itu ya? Pokoknya bayarnya tuh jujur gitu. Pas diambil uangnya kurang, ya sudah, qadarullah. Tapi dia cari duit dengan cara begitu. Ada salah satu ustadz kita yang luar biasa sukses. Beliau mulai dari jualan buku sedikit, lama-lama toko di sebelahnya dibeli. Jadinya jualan baju. Lama-lama toko di depannya dibeli juga. Untuk mengembangkan outlet yang lain lagi. Jadi satu komplek itu punya dia semua. Dimulai dari yang kecil-kecil. Sehingga beliau tidak begini. Sehingga kalau keluar dari masjid habis khutbah, nggak ada yang datang yang ngasih amplop, nggak ada masalah. Bukan itu di kepalanya soalnya. Dia punya kendaraan sendiri, dia punya rumah sendiri, dia punya penghidupan sendiri, bahkan dia punya karyawan. Begitu. Ini yang dilakukan oleh Abu Hanifah, di mana dia menjaga keilmuan dan menjaga dirinya dengan cara punya kehidupan sendiri, yaitu berdagang. Pada suatu waktu Al-Mansur memanggil Abu Hanifah di rumahnya. Maka tatkala tiba di sana, Al-Mansur memberikan salam penghormatan dan sambutan yang hangat serta memuliakannya. Dia duduk di dekat Abu Hanifah dan mulai tanya-tanya tentang masalah dunia akhirat. Di saat Abu Hanifah hendak pamit pulang, Al-Mansur memberinya sebuah kantung berisi 30.000 dirham. Meskipun diketahui bahwa Al-Mansur itu aslinya orang yang kikir. Maka Abu Hanifah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, begini, saya ini orang asing di Baghdad. Saya tidak punya tempat untuk simpan uang 30.000 dinar. Terlalu banyak. Saya malah takut kalau nanti uangnya hilang. Jadi kalau boleh, saya minta tolong uang ini disimpan saja di Baitul Mal. Nanti kalau saya butuh baru saya ambil." Maka Al-Mansur mengabulkan permintaannya. Tapi tidak lama setelah kejadian itu Abu Hanifah wafat. Dan ketika ajalnya menjemput, ditemukan di rumahnya harta titipan orang yang jumlahnya lebih dari 30.000 dirham. Maka tatkala Al-Mansur mendengar hal itu, dia berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Hanifah.
dia sungguh telah memperdayaiku, dia tolak pemberianku tanpa menyinggung perasaanku. Ini pelajaran yang lain adalah menolak seseorang dengan cara yang baik. Kalau dalam kasus ini menolak kebaikan Al-Mansur, ditolak dengan perkataan yang tidak bohong, tapi ada siasat di situ. Apa namanya? Tidak bohong tapi bersiasat. Apa namanya? Tauriyah. Ya. Kalau di zaman kita mungkin bisa kita terapkan pada sebagian orang yang datang minta-minta. Kadang minta sumbangan, kadang pengamen habis genjreng-genjreng nggak tahu nyanyi apa, tiba-tiba nyodorkan tangan minta uang. Ya kan? Nah, yang seperti ini kalaupun kita tolak, maka tolaknya dengan cara yang baik. Tidak boleh kalimatnya kalimat yang menyakiti. Ya, kalaupun ditolak, tolak dengan cara yang baik. Kalau sebagian orang itu ada yang nolaknya begini, kalau datang minta sumbangan, sudah izin Pak RT Pak? Oh belum, oh man Pak, maaf kalau di sini orang kalau minta sumbangan itu izin Pak RT dulu. Gitu. Bagaimana kalau dapat amplop besar gitu, maaf, satu map, pas dibuka semua sumbangannya asalnya tujuannya itu ada di Sulawesi, tapi orangnya datangnya di Balikpapan, keliling-keliling Balikpapan. Ya. Di kepala kita, wah ini mah orang cari-cari kesempatan buat bisa ngumpulin duit kalau kayak gini. Tapi apakah kemudian kita bicara seperti itu juga? Jawabannya enggak. Ya. Di mana nih Pak? Sulawesi, jauh ya. Ya. Di sana, misalnya, di sana nggak ada Yusuf Kalla kah? Misalnya begitu. Apalah yang kalimatnya enak didengar. Ya. Oh, mohon maaf ya Pak ya. Mungkin baiknya kalau seperti ini diedarkan di Sulawesi saja, tidak lintas pulau. Yang demikian itu tidaklah aneh, karena Abu Hanifah meyakini bahwasanya tidaklah seorang makan satu suap yang lebih suci dan lebih mulia daripada hasil jerih payahnya sendiri. Oleh karena itu kita dapati bahwa sebagian hidupnya adalah dengan berniaga. Nah, ini pelajarannya bahkan dari Nabi SAW. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Tirmidzi, riwayat Abu Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad, inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Inna atyaba ma akaltum min kasbikum. Sebaik-baik yang kalian makan itu dari yang kalian usahakan sendiri. Wa inna auladakum min kasbikum, dan sesungguhnya anak-anak kalian adalah termasuk di antara hasil jerih payah kalian. Hadis ini salah satu faedahnya adalah, salah satu yang paling bagus itu adalah orang punya usaha sendiri. Tadi sudah kita bahas, supaya apa? Supaya tidak meminta-minta. Sering dulu kita belajar waktu sekolah, yang lebih bagus tangan di atas atau tangan di bawah? Tangan di atas. Itu maksudnya memberi. Ya. Bahkan itu Nabi SAW sendiri yang mengatakan, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, jadi teman-teman yang dirahmati Allah, ya, apalagi kalau kita sudah ngaji, kita membawa beban ilmu dan membawa beban dakwah di diri kita ini. Seperti beban ilmu ini kita sudah belajar, terus tercermin pakai peci, bajunya bukan baju orang awam, baju koko misalnya, pakai celananya di atas mata kaki, jenggotnya dipelihara, ya kan, kemana-mana bawa tas, bawa buku. Ini mengemban ilmu, mengemban dakwah di situ. Jangan sampai kemudian penampilan ini tercemar, dakwah ini jadi rusak gara-gara kebiasaan sebagian kita yang suka minta-minta.
Ada sebagian akhwat, saya pernah diceritakan. Dulu zaman-zaman belum pandemi, kalau ada daurah, ada sebagian yang suka, bukan sebagian ya, satu dua, mungkin oknum, tapi nggak ngenakin karena jilbabnya jilbab besar, pakai cadar, bajunya baju gelap, berdiri di dekat parkiran menunggu ummahat yang datang sendiri bawa mobil. Nanti kalau sudah keluar ummahatnya dari tempat dia nyetir, kemudian ditegur, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian diajak bicara, lalu curhat masalah keuangan. Ini anak belum bayar sekolah, gas di rumah habis, bla bla bla. Apa yang diharapkan? Supaya dikasih. Ya. Kalau dikasih ya nggak apa-apa. Cuman masalahnya ini loh, minta-minta ini loh. Nanti kalau sudah dikasih, balik lagi ke parkiran, cari lagi, ngincar yang lain lagi. Ya itu nggak benar. Ya, ada sebagian orang yang susah, tapi meskipun susah tetap dia cari kerja bagaimanapun caranya. Ya, saya dapati ada bapak-bapak, saya pernah ketemu, ya, ngumpulin kardus, ikhwan kita. Saya bilang buat apa? Buat apa gitu? Ya, pertama kita sudah tua. Kalau kita di rumah aja, badan sakit, cepat sakit. Kalau orang tua di rumah aja nggak bergerak begitu. Terus kan lumayan ngumpulin kardus, tapi ada hasil yang bisa dijual. Jadi dilakukan sebagian ikhwan, dan itu lebih mulia daripada minta-minta. Apakah dikasih atau tidak dikasih? Saya pernah ya dapat laporan lah gitu, dan akhirnya saya dapat laporan ada ikhwan umurnya sekitar 20 sekian, dia dan istrinya suka japriin orang-orang secara random, secara acak, kenal nggak kenal dijapri. Akhirnya sampai di telinga saya selidiki, oh namanya fulan, saya dapati. Saya minta, ada ikhwan yang kenal, saya telepon, antum kenal Ustaz, saya mau ketemu orangnya, antum janjian dulu, nanti kalau sudah dia datang baru antum panggil saya. Dan terjadi, kita ketemu di satu tempat, saya akhirnya datang, kaget dia karena saya minta datang dia dan istrinya. Lalu saya tanya, akun Facebook nama fulan itu antum berdua yang punya? Iya Ustaz. Saya mau tanya, yang japri ummahat Balikpapan, ikhwan Balikpapan, minta-minta popok, pampers, beli beras, beli ini, itu siapa? Akhirnya keduanya saling lihat-melihat, rupanya kadang laki-lakinya, suaminya, kadang istrinya. Berarti sekongkol. Saya bilang, umur antum berapa? Apakah antum tidak punya pekerjaan? Maksud saya daripada meminta-minta. Nabi SAW pernah didatangi dua orang. Dua orang itu minta zakat. Apa kata Nabi SAW? Ijituma ataitukuma, walakin la hadza fiha liqawiyyin muktasibin. Kalau kalian mau saya kasih zakat ini. Saya kasih kalau kalian mau, tapi tidak ada hak zakat bagi orang yang masih sanggup bekerja. Ya, saya lihat lagi ikhwan ini masih umur 20 sekian. Gitu. Saya bilang janganlah minta-minta. Ya Ustaz, kemarin kerjaan ini, terus habis itu pindah lagi, terus habis itu pindah lagi. Terus apa yang terjadi? Apakah antum lebih senang kalau antum dikasih dan dengan cara minta-minta, dan tidak betah kerja di sini, kerja di sana, dan tidak membuat diri antum lebih berharga dengan bekerja? Ya. Akhirnya saya bilang sama ikhwan-ikhwan yang suka ngasih, mohon maaf, antum tidak boleh dikasih lagi, harus kerja. Berapa banyak orang yang masih muda, umur 20 sekian, kerja apa aja, yang penting halal dan tidak menengadakan tangannya. Imam Abu Hanifah berdagang al-khaz, yaitu semacam tenunan dari sutra dan wol, dan dia berdagang bermacam pakaian yang terbuat darinya. Ya. Tapi teman-teman yang dirahmati Allah, perlu diketahui, sutra bagi laki-laki hukumnya haram, kecuali kalau itu sebatas tambahan sedikit untuk sebuah keperluan.
Seperti di zaman Nabi atau di zaman sahabat, ada sebagian sahabat yang kulitnya itu gatal-gatal, dan di ujung-ujung pergelangan bajunya itu dikasih sutra untuk mengurangi gatal. Tapi bajunya sendiri ya bisa dibilang misalnya dari katun. Ya. Adapun baju yang dikatakan sutra, tapi ternyata maksudnya adalah sutra sintetis, bukan dari sutra betulan, maka itu betul, maka itu boleh. Karena itu cuma sekedar sintetis, bukan sutra betulan. Yang tidak boleh itu adalah kain sutra betulan. Untuk siapa? Untuk laki-laki. Untuk perempuan boleh. Ya. Ada kain yang orang kira itu sutra, padahal itu maksudnya kain tisu. Kain tisu, tahu ya? Bahan-bahannya itu lembut gitu ya, lemas letoy gitu, itu boleh. Nah, selanjutnya dia berdagang pulang pergi dari kota ke kota yang berada di Irak. Abu Hanifah memiliki sebuah toko terkenal yang didatangi oleh banyak pengunjung karena Abu Hanifah itu orangnya jujur, amanah, dan mereka juga mendapatkan barang yang bagus di tokonya. Ini pelajaran yang lain adalah salah satu bekal dagang yang penting, bahkan sampai-sampai ada pepatah yang mengatakan ini termasuk mata uang yang berlaku di mana-mana. Apa itu? Jujur. Orang kalau dagang jujur, biasanya customernya itu lebih loyal gitu. Customernya lebih loyal. Kalau ada cacat, dia omongin gitu. Saya mau kasih contoh, tapi saya belum dapati contoh yang lebih bagus atau yang lebih pas maksudnya yang ada di kepala saya, kecuali dari apa yang saya lakukan sendiri. Bukan promosi ya, buat teman-teman jadi pembelajaran. Saya buka travel umroh, kalau ada layanan, kalau itu bintangnya cuma bintang 3, tak bilangin bintang 3, nggak dibagus-bagus, ini bintang 5. Kalau dia jauh, saya bilang jauh. Oh ini jauh, 700 meter. Nggak saya bilang, oh dekat kok. Nggak bisa begitu. Kenapa? Nanti kalau ternyata saya bilang, oh itu dekat, di lapangannya jadi jauh, orang nanti menggerutu. Jauh sekalinya. Yang paling saya takutkan kalau orang bilang begini, Ustadz aja bisa bohong ya. Begitu. Itu merusak dakwah. Jadi kalau jauh ya jauh. Bahkan kadang-kadang diukur dulu pakai Google Map. Di Google Map ditulis 400 meter, tulis ini 400 meter. Menurut Google Map, dari mukanya hotel sampai ini apa? Terasnya Masjidil Haram, ini 450 meter. Kita bicarakan apa adanya supaya orang tidak marah, supaya orang tidak menggerutu. Begitu. Bahkan ada kadang-kadang misalnya kita sudah pesan tiket, beberapa minggu sebelum berangkat ternyata tiketnya turun, berarti kan pembayarannya juga turun. Maka itu berapa selisihnya? Dikembalikan. Jadi pernah ya, mungkin dari misalnya Surabaya ke Jeddah dengan Surabaya ke Madinah, itu lebih mahal ke Madinah karena sampai Madinah cuma jalan setengah jam sampai di hotel, sedangkan kalau sampai di Jeddah ke Madinahnya 6 jam lagi, lebih mahal ke Madinah. Ketika ada perubahan rute, kita kasih tahu, oh ini rutenya berubah, harga tiket pesawatnya turun, ini uangnya dibalikin gitu. Dengan begitu nanti orang bisa loyal. Nah, kita dengan dagang apapun, dagang buah kah, misalnya buah nih, kita bilang ini setengah kilo, oh ini sebenarnya ini kurang bagus, ini anggurnya udah agak-agak nggak kokoh lagi gitu, dipencet itu sudah agak gelembek, ini mohon maaf ini sudah 1 minggu, kasih tahu ini sudah 1 minggu, ini harganya dimurahkan karena ini agak-agak lama sudah. Kalau tetap dia mau beli, alhamdulillah. Tapi jangan ini bagus, lalu kemudian atasnya doang bagus, bawahnya semua busuk-busuk, begitu.
Ya, termasuk yang saya paling malas itu kalau ada tulisan durian 5.000. Terus kita datang, yang mana yang 5.000? Itu yang sudah busuk-busuk. Sementara itu juga nggak 5.000 karena parkirnya 2.000, jadinya 7.000. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kalau mau dagang itu jujur. Ya. Itu bekal yang sangat penting. Dan saya bilang begini, sekali antum ketahuan bohong, atau paling tidak ada celah antum dibilangi bohong, orang akan susah untuk percaya lagi. Membentuk image itu susah luar biasa, dan robohnya gampang. Membangun image itu susah, robohnya gampang. Lakukan kecurangan sedikit saja, lalu kemudian ketahuan orang, nanti orang itu akan nyebar ke sana kemari, pindah-pindah omongan sampai antum tidak dipakai lagi. Dari perdagangannya, Abu Hanifah diberi anugerah Allah berupa kekayaan melimpah. Jika sampai 1 tahun perdagangan, dia hitung seluruh laba, kemudian dia ambil dari laba itu apa yang cukup untuk kebutuhannya, sisanya dibelikan barang-barang kebutuhan para qari, ahli hadis, ulama fiqih, para penuntut ilmu, dan diberikan makanan dan pakaian untuk mereka. Pelajaran bagi kita, dan ini akan sangat susah menerapkannya kalau di zaman sekarang. Kita berdagang, jangan lupa ada bagian-bagian yang hendaknya disalurkan untuk orang lain. Ya. Termasuk ini yang saya jujur, ini buku-buku yang tadi dibagi itu bukan duit saya. Itu tadi ada satu ikhwan yang tahu kita masih ada buku sisa 8 dan kajian sebentar lagi sudah mau habis. Dia bilang, Ustaz, saya beli semua, tolong dibagikan kepada yang menurut Ustaz berhak. Saya bilang, haruskah orang kompleks ini? Oh, tidak harus. Siapapun yang menurut Ustaz lebih berhak. Maka saya hargai siapa yang rumahnya jauh, siapa yang ngajinya ikut kajian ini terus menerus secara rutin. Dia dapat dari mana itu duit? Dia punya perdagangan, dia punya usaha, dan dia jadikan bagian dari labanya ini tadi, kebutuhan-kebutuhan penuntut ilmu. Ya. Kalau di Saudi, jemaah dirahmati Allah, di Saudi itu nggak perlu ditanya lagi bagaimana kedermawanan orang-orang terhadap para penuntut ilmu. Saya sudah sering dapat dulu. Ya. Saya papasan sama ada ya, kalau lihat fisiknya ini pasti penuntut ilmu meskipun sudah tua. Kami berpapasan jalan, tiba-tiba tangannya dia masuk pegang kantong saya. Saya bilang, apa ya? Saya buka, isinya 500 real. Kalau sekarang berarti 2 juta. Langsung masuk di kantong saya. Syekh, mana ya Syekh? Apa ini? Nukud, uang. Lah ya Syekh, jangan gitu Syekh. Mau nggak? Mau sih. 2 juta. Ya, dia bilang, Arifuk, anta talibul ilmu. Saya tahu kamu pasti penuntut ilmu. Mungkin dia pernah lihat saya kan kalau kajian Syekh Shalih bin Fauzan selalu paling depan. Kalau kajian Syekh Syazri selalu di kanannya Syekh Syazri. Kalau di kajian Syekh Fauzan paling nampak beda sendiri, karena sendiri yang mukanya Asia, nggak punya jenggot. Yang lain kan orang Saudi. Jadi kelihatan beda sendiri, ketuk gitu kan, ketuk. Kelihatan kecil sendiri. Tapi ada di depan. Mungkin dia pernah lihat saya duduk di kajian Syekh, maka dia, oh ini yang di depan itu, langsung kasih. Mau nggak? Iya, mau. Pernah keluar dari masjid kajian Syekh Fauzan, saya ingat, dipanggil, akhi, ta'al, Indonesi, orang Indonesia, nah, hadiah lak, diambil 1 paket buku, Zadul Mustaqni, Syarah Zadul Mustaqni, Syekh Fauzan, 1 paket kasih. Oh, terus untungnya saya bawa mobil sendiri, karena kalau ngikut-ikut orang ini 1 paket gimana bawanya gitu. Dan bapak ada, ya, 1 paket dikasih. Karena kalau di Saudi penuntut ilmu itu, masya Allah. Mas Abdul mana Mas Abdul? Ada Mas Abdul di sini? Enggak ada ya? Dia pernah merasakan sendiri, ketemu di Mekah dikasih orang 500 real. Padahal di sini dia kaya raya, ya. Orang yang ngasih dia duit nggak tahu aja dia orang kaya di sini, dikasihnya duit. Mungkin dia lihat jenggotnya, ya kan, dilihat baju gamisnya. Oh, Indonesia pakai peci, berjenggot, pakai gamis, celananya di atas mata kaki, ndak isbal. Ini pasti penuntut ilmu, gitu.
Termasuk juga saya rasakan sendiri. Di Saudi, kalau kita di kampus, untuk urusan-urusan administrasi itu sebenarnya susah, sebenarnya. Memang karena kinerja. Bertahun-tahun orang Saudi dilayani dengan pembantu di rumahnya. Sehingga kinerjanya di kantor, rata-rata yang kelas-kelas pegawai bawah itu ya rata-rata nanti mau apa, oh ya besok, oh ya insya Allah besok, jadi kita sudah jauh-jauh datang, insya Allah besok. Tapi kalau kita bicara dengan bahasa Arab fasih, assalamualaikum, kaifa halak ya syekh, ahtaju musa'adatak, saya butuh kebantuanmu, itu langsung oh na'am. Tapi kalau yang cuman pakai bahasa pasar, kaifa haluk, mia alhamdulillah, kaif anta yang kalimat begitu biasanya oh ya na'am, bukroh besok insya Allah besok. Tapi yang penuntut ilmu kelihatan itu dilayani langsung ya. Gimana? Muflih, masya Allah, muflih anta Indonesia, na'am Indonesia, masya Allah, ismuka ismu badu, namamu muflih tapi namamu nama badui. Karena kalau di Arab Saudi yang namanya muflih itu orang badui, maksudnya yang penggembala itu yang namanya muflih gitu. Tapi setelah saya tahu, saya menjadikan itu sebagai cara bicara. Kaifa halak ya syekh, alhamdulillah, ismi muflih, ismu badu, nama saya muflih, nama orang badui. Dia ketawa duluan, masya Allah, gimana wahai badui? Saya bilang, syekh saya butuh bantuan. Saya mau ngeprint surat dari dekan bidang fakultas anu. Di situ ada surat anu begini. Oh, langsung dibantu. Kenapa? Kelihatan penuntut ilmu dengan yang bukan itu bisa dibedakan. Dan penghargaan mereka kepada penuntut ilmu itu lebih besar. Nah, kemudian masing-masing dari mereka diberi sejumlah uang. Maka dia berkata, ini adalah laba dari barang dagangan kalian yang diberikan Allah melalui tanganku. Demi Allah, aku tidak memberi kalian sedikit pun dari hartaku. Ini karunia dari Allah bagi kalian, tapi melalui tanganku. Tidaklah seorang memiliki daya untuk mendapatkan rezeki kecuali dari Allah. Lihat bagaimana Abu Hanifah membagikan hasil perdagangannya, sebagian diambil untuk dirinya, sebagian untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya, termasuk para penuntut ilmu. Kabar tentang kedermawanan Abu Hanifah telah tersebar di timur dan barat, khususnya pada para sahabat dan teman dekatnya. Suatu hari, seorang temannya pergi ke tokonya dan berkata, Abu Hanifah, aku butuh al-khaz. Abu Hanifah bilang, mau warna apa? Warna yang begini, begitu. Abu Hanifah bilang, oke, pesan dulu ya, nanti kapan kalau dapat saya kabari. Seminggu kemudian, pakaian yang telah dipesan itu telah tersedia. Dan temannya kebetulan lewat toko. Maka Abu Hanifah memanggilnya, fulan, ini pesananmu sudah ada nih pakaiannya. Temannya gembira dan bertanya, berapa harganya? 1 dirham. Hah? Cuma 1 dirham? Saya tidak menyangka, jangan-jangan kamu ini cuma bercanda, Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah mengatakan, saya tidak bercanda. Saya beli pakaian ini dan pakaian lain 20 dinar plus 1 dirham, dan pakaian yang satunya sudah saya jual 20 dinar, berarti sisanya 1 dirham. Maka aku jual untukmu 1 dirham dan aku tidak mengambil untung dari sahabatku. Paham maksudnya? Gini. Abu Hanifah beli baju ini itu 20 dinar dan 1 dirham totalnya. 20 dinar 1 dirham. Yang ini yang pesanan temannya. Sedangkan yang ini tidak dipesan temannya, ini sudah laku 20 dinar. Berarti secara modal ini tinggal berapa? 1 dirham. Maka dia katakan ini 1 dirham. Maka temannya bilang, jangan bercanda, masa cuma 1 dirham? Dia bilang, saya tidak ambil untung untuk sahabat saya. Ya. Tapi ini memang susah sekali kalau di zaman sekarang. Ya. Siapa yang mau berdagang gitu kalau di zaman sekarang? Agak susah. Ya, saya tetangga sama toko roti aja, tetap toko roti harganya sama. Ya. Nggak dikasih harga modal itu. Nah, kenapa? Tapi kita juga memahami. Saya katakan begini, kalau dikasih harga modal, jangan antum mau. Bilang sama teman antum, janganlah harga modal. Antum kan juga butuh gaji karyawan, ada listrik, ada
bangunan dan lain-lain. Janganlah harga modal. Begitu. Kasihlah harga normal. Kalau kita jadi pembelinya. Ya. Jangan sebaliknya, temannya jual bilang, "Coba kalau teman itu harganya modal aja." Ya, itu keterlaluan juga. Begitu. Apalagi kalau kita ketemu teman itu jualan makanan misalnya, jualan sesuatu yang kita tahu paling makanan itu untungnya nggak seberapa, jangan ditawar. Misalnya dijual es kelapa, harganya 5.000, antum mau tawar jadi berapa? 1.000 aja bisa kah? Kita teman, jangan begitu. Kecuali kalau misalnya ada orang, saya suka beli di depan kantor saya itu ada es sumsum. Harganya 10.000, tapi saya bilang, "Pak, bisa kali 5.000 aja," karena saya tahu 5.000 aja itu sudah kecut-kecut di leher itu, apa sih? Asam lambung naik karena santan. Jadi kalau 10.000 segini, 5.000-nya segini. Bagi saya 5.000 cukup. Maka saya bilang, "Pak, 5.000 aja." Dikasih gelas yang kecil. Tapi kalau teman kita misalnya jualan apa pagi, jualan sarapan, kita datang ke situ terus nawar-nawar, ya mahalnya Pang, ngomong lagi depan mukanya. Berapa bubur kacang? 10.000. 10.000, mahalnya. Situ aja cuma 8.000. Lama-lama dia muyak, ya udah beli aja situ. Pada waktu yang lain ada perempuan tua pesan baju. Ya, kata perempuan itu, "Saya ini sudah tua, tidak tahu harga. Sementara baju yang mau dipesan ini cuma amanah dari orang. Maka ya, karena nggak tahu harga, nggak tahu pasar, ya, dia bilang, coba bisakah jual bajunya seperti harganya kamu beli, maksudnya modalnya, terus naikkan berapa labanya." Ya. Dan saya ini orang miskin, jadi maksudnya jangan terlalu mahal. Abu Hanifah bilang, sebenarnya baju ini saya beli dengan satu akad dengan baju yang lain, seperti ini. Baju ini dan baju ini saya jual, saya beli dulu dengan harga. Sedangkan yang satu sudah saya jual dengan harga waktu saya beli dua-duanya dikurangi 4 dirham. Berarti harganya ini berapa? 4 dirham. Ini tambah ini harganya misalnya 20 juta. Enggak, 200.000. Nah, ini saja harganya 200.000 dikurangi 4.000. Ini lakunya segitu. Berarti yang ini harganya berapa? Kalau secara modal 4.000. Dia bilang, "Ambil aja 4.000. Ibu-ibu tua itu bilang, "Masa 4.000? Dia bilang, "Iya, dan saya tidak ambil laba dari orang miskin. Ini harga modal." Tapi seperti yang saya bilang tadi, susah kalau di zaman sekarang menerapkan yang seperti ini. Dan saya katakan sah-sah aja kalau ada orang mau jual tidak dengan harga modal. Ya, di zaman sekarang juga kita tidak bisa mengatakan kepada teman kita, "Juallah kepadaku dengan harga modal." Coba kamu contoh Abu Hanifah. Kenapa tidak bisa? Karena kebutuhan kita di zaman sekarang tidak sama dengan orang di zaman dahulu. Orang di zaman dahulu mungkin dia jalan kaki atau pakai kuda. Kebutuhannya juga cuman rumah, makan, pergi ke masjid, sholat, berdagang, gitu saja. Sedangkan kita sekarang kebutuhannya ada internet, beli baju, nyekolahkan anak, nyekolahnya kan harus dengan bayar, ya, bahkan beli kacamata, beli pulsa, beli listrik, token dan lain-lain. Kebutuhan kita tidak sama, maka kita jangan bilang sama teman kita jual dengan modal saja. Ya, kita sebagai pembeli harus tahu dan bisa merasakan kesusahannya orang juga. Suatu hari Abu Hanifah lihat temannya pakai baju usang. Ketika tidak ada orang satupun, maka Abu Hanifah bilang begini, "Coba angkat sajadah ini dan lihat apa yang di bawahnya." Ya. Temannya angkat sajadah itu, ternyata isinya 1.000 dirham. Maka Abu Hanifah bilang, "Nih, ambil uang ini dan coba perbaiki penampilanmu." Temannya berkata, "Loh, saya ini orang mampu. Saya ini diberikan oleh Allah nikmat. Saya tidak butuh uang seperti ini." Maka Abu Hanifah bilang, "Kalau memang kamu sudah diberi nikmat, lalu mana bekas-bekas nikmat Allah pada dirimu?" Nabi SAW mengatakan, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala 'abdi." Sesungguhnya Allah sangat senang kalau Allah bisa melihat bekas nikmat ada pada hambanya.
Maksudnya begini, kamu ini bajunya lusuh. Ya penampilanmu itu loh. Ya. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, kalau nasihati teman, ya, berkaitan dengan harga dirinya, jangan depan orang. Nasihati teman berkaitan dengan harga diri, itu jangan di depan orang. Karena yang dilakukan Abu Hanifah, tunggu orang pergi, baru dia kasih duit. Pelajaran yang lain adalah, kita kalau dikasih duit sama teman, jangan langsung kelihatan, oh alhamdulillah. Ya. Tapi coba lihat laki-laki yang dikasih duit sama Abu Hanifah nih, dia bilang, nggak usah lah, saya ini orang mampu. Ya. Maka dia nolak dulu. Pelajaran yang lain adalah, kalau memang kita diberikan oleh Allah nikmat, maka hendaknya kita tampakkan pada diri kita. Dan Allah senang dengan yang demikian. Salah satunya adalah, ya, pakaiannya, kalau memang antum bisa pakaian yang baik, apalagi kalau untuk pergi sholat, maka pakailah. Adapun baju yang sudah kelihatan, misalnya ini sudah baju lama, ya, mungkin antum sudah punya baju yang baru, baju yang lama ini kasih orang. Ya. Kasih orang. Jangan sampai sudah lusuh baru kemudian dikasih orang. Tapi mumpung masih agak-agak bagus, masih bagus lah, kasih ke orang. Kalau kita punya baju yang lain. Selanjutnya disebutkan di sini kedermawanan Abu Hanifah dan kebaikannya sampai pada taraf dia menafkahi sebagian orang-orang miskin. Ada yang dikasih baju, ada yang dikasih makanan. Dan di antara hal yang pernah diriwayatkan darinya, Abu Hanifah kalau terpaksa bersumpah, maka dia akan bersumpah dengan nama Allah, lalu dia akan bersedekah dengan 1 dinar. 1 dinar itu, siapa yang tahu berapa gram emas? Saya sering bicara, 1 dinar berapa gram emas? 4,25 gram emas setiap kali sumpah demi Allah. Ada temannya Hafs bin Abdurrahman pernah ikut dagang. Abu Hanifah sudah bilang begini, nanti waktu jual jangan lupa kasih tahu cacatnya. Hafs ini kemudian jualan barang itu dan lupa memberitahu cacatnya. Maka Abu Hanifah, ya, menyuruhnya untuk mencoba mencari tahu siapa saja yang sudah beli barang cacat tadi, tapi tidak ditemukan. Maka sebagai kehati-hatian, maka Abu Hanifah akhirnya menyedekahkan sejumlah harta yang didapat dari jual beli tadi. Hanya saja, wallahu alam, yang lebih tepat, ya, adalah kalau kita jual barang bagus, misalnya harganya 1 juta, dan kalau kita jual harga seperti itu, barang seperti itu, tapi cacat, harganya misalnya 800.000, maka yang disedekahkan cukup yang 200-nya saja. Ya, yaitu selisih, nggak usah semuanya. Maksud saya, tidak mesti semuanya. Dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri bahwa Abu Hanifah itu sangat jauh dari sifat menggunjing, begibah itu. Bahkan untuk kejelekan musuhnya pun dia tidak pernah berbicara. Sesungguhnya Abu Hanifah akalnya lebih mulia dari melakukan sesuatu yang menghapuskan kebaikan-kebaikannya. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, pelajaran dari sini adalah menjaga lisan kita dari menceritakan hal-hal yang sebenarnya itu aib pada seseorang, meskipun orang itu sebenarnya musuh kita juga. Yang aib, ya. Misal gini, kita berseteru dengan teman karena sebuah perdagangan. Dia punya aib, misalnya dia pernah cekcok sama istrinya. Urusan rumah tangganya nggak usah diomongin, karena nggak ada hubungannya juga sama kita, dan tidak ada pentingnya juga untuk disebutkan kepada orang lain. Sedikit lagi, Abu Hanifah gemar untuk menjalin persaudaraan dan persahabatan dengan orang lain. Kalau ketemu dengan orang baru, kadang-kadang dia suka nanya, ada perlu apa? Ada punya kebutuhan apa? Kalau bisa dibantu ya dibantu, sehingga nanti dia punya teman baru. Ya. Kalau kita di zaman sekarang ya ketemu orang baru cuma sekedar tanya nama, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa namanya, tinggal mana, sudah selesai. Tidak pernah kita bilang ada yang bisa dibantu. Ya. Di antara
yang pernah terjadi pada Abu Hanifah, ada orang memujinya dengan sesuatu yang dia tidak pernah lakukan. Ada orang pernah memujinya, memuji Abu Hanifah dengan perkataan, itu orang itu, ya, dia tidak pernah tidur malam. Maka Abu Hanifah kemudian mendengar kalimat tersebut, dia berkata, oh enggak kok, saya ini tidur malam. Ya. Tetapi gara-gara diomongin seperti itu, saya tidak akan berada pada posisi di mana saya dibicarakan orang dengan sesuatu yang saya tidak lakukan. Akhirnya mulai saat itu Abu Hanifah senantiasa ibadah di malam hari. Kalau dia ibadah di malam hari, dia pakai baju yang bagus, merapikan jenggot, memakai minyak wangi, berhias, lalu kemudian sholat malam. Ya. Ini yang perlu menjadi pelajaran bagi kita adalah baju, ya, baju sholat di rumah harusnya sama dengan yang kita pakai ke masjid. Lihat Abu Hanifah sholat di rumahnya dengan menggunakan baju yang bagus. Sebagian kaum muslimin kalau ke masjid sholatnya bajunya bagus, tapi kalau sholatnya pas di rumah, sholatnya bajunya apa adanya. Kadang-kadang cuma pakai baju kaos saja. Pada suatu hari Abu Hanifah masuk ke dalam majelis Imam Malik rahimahullah, yang ketika itu sedang kumpul dengan teman-temannya, atau lebih tepatnya murid-muridnya. Tatkala Abu Hanifah keluar, Imam Malik berkata kepada orang-orang di sekitarnya, kalian tahu siapa itu? Mereka jawab tidak. Maka Imam Malik mengatakan, itulah An-Nu'man bin Thabit, Abu Hanifah. Seseorang yang kalau dia bilang ini emas, maka dia akan keluarkan semua argumentasi dan betul-betul benda yang ditunjuknya itu akan menjadi sebagaimana yang dia katakan. Maksudnya kuat dalam pendalilan. Kalau bicara, dia punya argumentasi yang kuat sehingga sulit dipatahkan. Tidaklah Imam Malik berlebihan dalam menyifati Abu Hanifah, karena memang Abu Hanifah itu memiliki hujjah yang kuat, kecepatan dalam mengambil keputusan yang tepat, dan ketajaman berpikir. Kitab-kitab sejarah telah menceritakan bagaimana pendirian dan sikapnya terhadap para penentang dan musuhnya dalam pemikiran dan akidah. Semua itu menjadi saksi akan kebenaran apa yang dikatakan Imam Malik tentang Abu Hanifah, yang mana jika seandainya dia mengatakan bahwa ini pasir adalah emas, maka tidak akan ada alasan bagi Anda kecuali Anda akan tunduk terhadap argumentasinya dan menerima apa yang dia katakan. Bagaimana contohnya? Contohnya apa yang terjadi dengan salah seorang dari Kufah yang disesatkan Allah. Ada seorang yang terpandang di mata sebagian orang-orang dan kata-katanya didengar. Orang itu mengatakan bahwa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an aslinya Yahudi dan setelah datang Islam tetap Yahudi. Dan ini adalah sebuah kekafiran. Ya, mengkafirkan seorang sahabat Nabi ini termasuk hal yang bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekafiran. Saat mendengar perkataannya, maka Abu Hanifah menghampirinya. Dia bilang gini, saya datang kepadamu hendak melamar anak perempuanmu untuk salah seorang sahabatku. Maka dijawab oleh orang itu, silakan Imam, orang seperti dirimu tidak mungkin ditolak bila minta sesuatu. Tapi kalau boleh tahu, siapakah orang yang mau menikahi anak perempuanku? Kata si laki-laki sesat itu. Abu Hanifah menjawab, laki-laki yang mau menikah dengan putrimu itu orangnya dikenal mulia, kaya, dermawan, pemurah, orangnya suka membantu, hafal kitabullah, selalu menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah, banyak menangis karena takut kepada Allah. Si laki sesat itu mengatakan, oh cukup. Jika seperti itu sifatnya, maka pantas untuk menikahi anak perempuan Amirul Mukminin. Maka Abu Hanifah mengatakan, tapi ada sayangnya. Ditanya, apa sayangnya? Imam Abu Hanifah mengatakan, sayangnya Yahudi. Maka setelah mendengar jawaban itu, laki-laki itu guncang, kaget seraya berkata, Yahudi? Apa engkau akan memintaku untuk menikahkan anak perempuanku dengan Yahudi? Demi Allah, saya tidak akan melakukannya sekalipun, meskipun dia memiliki sifat baik dari kaum terdahulu hingga yang akhir. Maka Abu Hanifah berkata, engkau menolak untuk menikahkan anak perempuanmu dengan Yahudi,
engkau sangat mengingkarinya, sementara engkau mengatakan bahwa orang yang kepada orang banyak bahwa Rasulullah SAW menikahkan anaknya dengan Yahudi. Apa maksudnya teman-teman? Siapa yang dimaksud di sini? Utsman bin Affan. Ya, perlu dicatat di situ kalau ada bolpen. Utsman bin Affan itu sahabat tapi sekaligus menantu Nabi. Utsman bin Affan menikahi siapa dari anak-anaknya Nabi? Ada 2 orang, yaitu Ruqayyah, satu lagi Ummu Kulsum. Yang mana duluan? Nikah bareng begitu? Satu pelaminan bertiga atau bagaimana? Tidak. Karena seperti itu dilarang di dalam Islam, menikahi 2 bersaudari. Tapi yang dimaksud di sini adalah meninggal dulu baru kemudian menikahi saudarinya. Kalau di Indonesia orang-orang suka bilang itu namanya turun ranjang. Maka teman-teman perlu catat, yang dinikahi oleh Nabi oleh Utsman bin Affan adalah anak Nabi yang bernama Ruqayyah, lalu Ummu Kulsum. Dan ini juga menjadi dalil halalnya turun ranjang. Halal turun ranjang. Yaitu menikahi ipar. Dengan syarat apa? Tidak dijadikan satu ikatan pernikahan di waktu yang sama. Entah karena cerai, entah karena meninggal. Tapi yang umum di masyarakat kita adalah turun ranjang karena meninggal. Adapun turun ranjang setelah dicerai, biasanya orang akan menuduh apa? Berselingkuh. Nah, makanya juga siapa yang tahu? Utsman bin Affan itu dijuluki apa? Siapa yang tahu? Karena dia menikahi 2 anak Nabi. Disebut dengan Dzun Nurain, si pemilik 2 cahaya. Ya. Secara ringkas berarti laki-laki itu ketika ditawarkan, mau nggak, orangnya baik, bla 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 bla, tapi sayangnya Yahudi. Laki-laki itu bilang, mana mungkin saya menikahkan anak saya dengan Yahudi? Maka Abu Hanifah mengatakan, lalu apakah kamu pikir bahwa Nabi mau menikahkan anaknya dengan Yahudi? 2 orang lagi. Ya. Saat mendengar apa yang dikatakan Abu Hanifah, laki-laki sesat itu pun tubuhnya bergetar. Kemudian dia berkata, aku memohon ampun kepada Allah dari perkataan jelek yang sudah kukatakan. Aku bertaubat kepadanya dari kedustaan yang pernah kulakukan. Ya. Ini cerminan bagaimana kekuatan hujjah dan pemikiran Abu Hanifah. Contoh yang lain pernah terjadi pada seorang Khawarij. Khawarij itu apa? Bisa lihat di catatan kaki, yaitu orang yang keluar dari ketaatan kepada Ali, lalu akhirnya malah memerangi Ali dan Muawiyah. Namanya Ad-Dhahhak Asy-Syari. Suatu hari dia mendatangi Abu Hanifah dan berkata, Abu Hanifah, bertaubatlah engkau. Abu Hanifah mengatakan, taubat dari apa? Orang itu menjawab, dari perkataanmu tentang dibolehkan menentukan satu hakim untuk memutuskan apa yang terjadi di antara Ali dan Muawiyah. Ya. Abu Hanifah mengatakan, apa kamu mau berdebat tentangku masalah ini? Apa kamu mau berdebat denganku tentang masalah ini? Dijawab, iya. Maksudnya itu gini teman-teman, kalau memutuskan atau mengangkat satu orang sebagai pemutus di antara Ali dan Muawiyah, maka itu namanya berhukum dengan yang bukan hukum Allah. Dan yang berhukum dengan hukum yang bukan hukum Allah, itu dihukumi apa oleh orang ini maksudnya? Dihukumi kafir. Sebagaimana firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Ya, ini yang dimaksud oleh si laki-laki Khawarij ini. Ya, karena memang orang-orang Khawarij itu salah satu cabang pemikirannya yang paling dikenal adalah
mengkafirkan siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka kalau di zaman kita turunannya adalah setiap orang yang mudah dalam mengkafirkan setiap penguasa yang di negerinya tidak berlakukan hukum syariat Islam. Ya. Kita katakan orang-orang ini membawa pemikiran Khawarij. Siapapun yang mengatakan pemerintah di Indonesia ini kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah, maka kita katakan orang ini membawa satu cabang pemikiran Khawarij. Ya. Dan pemikiran ini memang dikenal dari zaman dahulu. Dibilangin suruh taubat, maka Abu Hanifah mengatakan, bagaimana kalau kamu berdebat sama saya? Laki-laki itu, si Ad-Dhahak itu bilang, oke, ayo. Abu Hanifah bilang, nah, kalau kita berdebat lalu kita berselisih, siapa yang jadi hakim? Maka Ad-Dhahak itu mengatakan, silakan pilih aja siapapun yang kamu mau. Maka Abu Hanifah memandang salah seorang temannya dan berkata, Fulan, kamu jadi penengah di antara kami tentang apa yang kami perselisihkan. Setelah menunjuk satu orang, maka Abu Hanifah nanya lagi sama orang Khawarij ini, si Ad-Dhahak ini. Ya, aku sudah ridho temanmu sebagai penengah kita. Apakah kamu juga ridho bahwa si Anu ini jadi penengah di antara kita? Ya, karena ini temanmu. Maka Ad-Dhahak ini mengatakan, ya tentu saja, dengan senang hati saya terima dia sebagai hakim. Maka Abu Hanifah mengatakan, celaka kamu ini. Bagaimana kamu membolehkan ada penengah di antara kita tentang apa yang kita perselisihkan, sementara kamu mengingkari adanya dua sahabat Nabi yang berselisih lalu ada penengah di antaranya? Ya. Maka si laki-laki Khawarij itu diam 1000 bahasa dan tidak dapat menjawabnya. Ya. Apa orang bilang? Kena mental, ya. Kena mentalnya. Nah. Ada lagi perdebatan antara beliau dengan Jaham bin Safwan, pemimpin aliran Jahmiyah yang sesat. Teman-teman mungkin bisa catat dekat situ. Jaham bin Safwan ini dari namanya lah, dengar dulu, tidak usah dicatat dulu. Namanya juga Jaham bin Safwan. Dari dirinya lah orang mengenal pemikiran Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat Allah, yang mengatakan Allah tidak punya tangan, yang mengatakan Allah tidak pernah bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Ya, mereka mengatakan nggak pernah itu Allah bercakap-cakap dengan Musa, karena kalau Allah bercakap berarti Allah punya sifat-sifat kayak manusia dong. Ya, dan ini pemikiran sesat, lagi kufur. Ya, yang benar adalah Allah bercakap dengan Musa dengan kemuliaan Allah. Bagaimana caranya? Nggak ada yang tahu. Ya, yang penting beriman saja. Karena itu yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah betul-betul berbicara dengan Nabi Musa. Allah yang mengatakan Allah punya tangan, Allah yang mengatakan Allah punya wajah, Allah yang mengatakan Allah punya kaki. Ya, Allah yang mengatakan dia bersama di atas arsy. Bentuknya nggak mana? Nggak tahu. Yang penting beriman saja. Dan tidak boleh tanya-tanya, bagaimana sih matanya Allah? Bagaimana ya mukanya Allah? Nggak boleh tanya-tanya begitu. Nah, sebenarnya ini yang perlu dicatat. Sebenarnya otak awalnya itu bukan Jaham sebenarnya, tapi gurunya Jaham. Tapi kalah viral sama muridnya. Siapa namanya? Ada yang tahu? Namanya Ja'ad bin Dirham. Ja'ad, bukan Jahad. Ja'ad. Seperti Sa'ad tapi sinnya ganti jim. Apa namanya? Ja'ad bin Dirham. Dia ini cicit murid, ya. Cicit murid. Bukan murid, bukan juga cucu murid, tapi cicitnya lagi. Jadi muridnya si muridnya si muridnya, nah itu. Cicit murid. Ada yang tahu siapa? Cicit muridnya siapa? Saya beritahu. Cicit murid orang yang nyantet Nabi. Siapa yang nyantet Nabi? Tidak tahu? Namanya Labid. Labid. Lam, ba, ya, dal. Labid. L-A-B-I-D. Labid bin al-A'sam.
Labid bin Al-A'sam. Labid ini punya murid namanya kalau enggak Talut Khalid. Lalu si Khalid ini punya murid namanya Talut. Ya, seingat saya begitu. Talut punya murid namanya siapa ini? Ja'ad. Gitu. Jadi Ja'ad ini adalah cucu murid. Paling tidak muridnya cicitnya. Gimana itu? Dulu ada seorang yang pernah menyantet Nabi. Antum tahu? Nabi SAW disantet dengan patahan gigi sisirnya Nabi. Diambil juga beberapa helai rambut Nabi. Didapatkan dari asistennya Nabi yang orang Yahudi, anak muda. Asistennya ini mengumpulkan patahan gigi sisir ditambah rambutnya Nabi, dikasih ke Labid. Lalu dibungkus sama mayangnya kurma. Nah, saya nggak tahu mayangnya kurma yang mana. Apakah mungkin maksudnya adalah ini nyiurnya kurma begitu ya? Ada bagian kurma yang dijadikan pembungkus, dibungkus, lalu ditali, dilempar dalam sumur. Ya. Dilempar dalam sumur. Lalu sejak saat itu Nabi SAW sering berhalusinasi, sering melihat sesuatu yang orang tak lihat atau tidak melihat yang orang lihat. Ya, Aisyah mengatakan Nabi sering mengatakan sesuatu yang tidak kami lihat. Lalu kemudian Nabi SAW dibantu oleh Allah Ta'ala lewat mimpinya beliau. Ada dua malaikat yang turun, satu berdiri di dekat kepalanya Nabi, satu berdiri dekat kakinya Nabi. Lalu keduanya bercakap di dalam mimpi Nabi. Kenapa Muhammad ini? Yang satu mengatakan dia disantet. Siapa yang mensantetnya? Labid bin Al-A'sam. Apa yang dijadikan buhul-buhul santetnya? Katanya ada gigi sisir dengan beberapa helai rambutnya yang dibungkus dengan mayang kurma dan dilempar di sumurnya kalau tidak salah Bani Quraidah. Maka bangun Nabi dari tidurnya, Nabi panggil Ali bin Abi Thalib. Nabi suruh Ali pergi ke sumurnya Bani Fulan, kemudian manjat ke bawah atau bagaimana caranya ambil mayangnya, lalu bakar dengan membaca Al-Mu'awwidhatain, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Maka pergilah Ali, kemudian dapat buahnya, dibakar sambil membaca Al-Mu'awwidhatain, maka hilanglah halusinasinya Nabi. Nah, laki-laki si penyantet itu tadi namanya siapa? Labid. Dia punya murid namanya Khalid. Khalid punya murid namanya Talut. Talut dia punya murid namanya Labid. Ya. Labid kok terbalik ya? Salah. Siapa muridnya? Ja'ad. Nah, Ja'ad punya murid namanya Jaham bin Safwan. Dan Jaham bin Safwan ini rupanya lebih viral dari gurunya dan gurunya itu. Sehingga ya pemikiran Jaham ini sebenarnya hanya pemikiran nyontek aja. Jaham bin Safwan ini sebenarnya nggak pantas juga dibilang sebagai pendiri aliran Jahmiyah. Uang dia cuma nyontek. Harusnya alirannya namanya aliran Ja'diyah. Karena yang pertama kali punya pemikiran begitu adalah gurunya. Siapa tadi? Ja'ad bin Dirham. Harusnya lebih dikenal dengan nama pemikiran Ja'diyah. Tapi Ja'ad itu kemudian karena terkenal, dia meninggal, mati. Ada yang mengatakan matinya itu dibunuh oleh Khalid bin Abdullah Al-Qasir, gubernur Irak atau gubernur salah satu daerah Islam ketika itu di zaman Bani Umayyah, ya, ketika di hari Idul Adha. Mungkin teman-teman sering dengar ceritanya. Dia mengatakan di khutbah Idul Adha, hari ini kaum muslimin silakan kalian pulang dan menyembelih kurban kalian. Adapun hari ini aku juga menyembelih kurbanku, yaitu Ja'ad bin Dirham. Ya. Nah, kita lanjutkan. Imam Abu Hanifah pernah ketemu dan debat dengan Jaham bin Safwan, si lelaki sesat pemimpin aliran Jahmiyah. Dia mendatangi Abu Hanifah dan berkata begini, Abu Hanifah, saya mau bincang-bincang. Imam Abu Hanifah mengatakan, bincang-bincang sama kamu itu aib. Ya. Dan membicarakan tentang apa yang kamu yakini itu seperti api yang menyala. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi kita. Kalau ada orang yang sesatnya sesat nyata, ya, itu tidak usah berlemah lembut di mukanya.
Kalau sesatnya memang nyata. Ya. Contohnya ketemu si Ade. Tahu maksudnya? Ya. Si Ade. Ya. Kalau kita ketemu itu langsung saja. Misalnya dia masuk masjid gitu, dia mau ngimami, kita berduyun-duyun keluar, bilang, ayo keluar, nggak sah sholat di belakangnya. Ya kan? Ada orang misalnya memang sudah dikenal tokoh Syiah misalnya, memang tokoh. Ya bukan cuma misalnya teman kayaknya ikut kajian Syiah, bukan. Ini betul-betul tokoh. Atau misalnya di kantor dia nyebarkan ajaran Syiah. Ya, terus kita pernah berdebat dengannya. Ya, itu tidak perlu bermanis muka di depannya. Dia mau ngimami sholat, kita keluar. Atau tunggu dia selesai sholat. Orang ini kalau kita sholat di belakangnya, kata Imam Syafi'i batal sholatnya. Nah, nggak sah. Sebagaimana Abu Hanifah mengatakan kepada Jaham, bicara sama kamu itu aib. Ya. Jaham berkata, bagaimana engkau menghukumiku demikian? Wong kamu belum pernah ketemu aku dan belum pernah ngobrol sama aku. Kalau bahasa kita jam sekarang, tabayun dulu dong. Ya. Tabayun, tapi yang minta tabayunnya orang yang jelas-jelas menyesatkan. Nah, tapi nanti kalau yang ngomong orang ahli sunnah, ngomong tentang kesesatan, ya disuruh tabayun dulu. Nanti kalau dia yang bikin kesesatan, ya kemudian membuat isu tentang ahli sunnah, ya tidak perlu tabayun. Ya. Maka Abu Hanifah mengatakan, sesungguhnya hal yang demikian telah tersebar. Kesesatanmu itu udah viral, dia terkenal di kalangan orang awam maupun para ulama, sehingga boleh bagiku untuk berkata demikian karena berita tentangmu itu mutawatir. Ya, ini pelajaran teman-teman. Tidak harus tabayun. Tidak harus tabayun dengan orang yang sesatnya sudah diketahui. Yang sesatnya sudah diketahui. Dengan catatan kesesatannya nyata, ya. Dengan catatan kesesatannya nyata. Contohnya ada orang mengatakan tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Kemudian yang bilang, oh jenggot goblok, semakin panjang jenggot semakin goblok. Terus yang bilang Allah itu apalah kalimat-kalimat yang sering kita dengar ya di media sosial. Ya, kalau kesesatannya nyata, kemudian tersebar, ya maka tidak perlu tabayun. Cuma memang kalau mau membantahnya di media umum, maka perlu juga mempertimbangkan tentang sebut nama atau tidak sebut nama. Ya. Kemudian Jaham berkata lagi, aku tidak akan bertanya kepadamu kecuali hanya tentang iman kok. Kita ngobrol soal iman aja. Abu Hanifah bilang, apakah sampai saat ini kamu belum tahu tentang iman sehingga kamu perlu tanya sama saya tentang iman? Ya, nggak ngerti iman atau gimana nih? Jaham bilang, saya tahu, cuma saya ada ragu pada satu macamnya. Dijawab Abu Hanifah, ragu soal iman itu kufur. Ya, maksudnya ini jelas nggak dikasih nggak dikasih jalan gitu. Si Jahamin. Jaham bilang gini, kamu nggak boleh dong menyifati saya dengan kekafiran sebelum kamu mendengar sesuatu yang bikin saya kafir. Lagi-lagi nih apa maksudnya? Tabayun dong. Abu Hanifah bilang, coba, ya udah, katakan apa yang kamu ingin tanyakan. Jaham bilang, coba kabarkan kepadaku tentang seseorang yang meyakini keberadaan Allah dengan hatinya, yakin dengan hatinya, dia tahu tentang sifat Allah, yakin bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menyamainya, kemudian dia mati, akan tetapi tidak menyatakan keimanannya dengan lisannya. Apakah itu orang mati mukmin atau mati kafir? Teman-teman paham ini pertanyaannya? Orang beriman dengan Allah tapi nggak pernah bilang syahadat. Seperti siapa? Siapa yang beriman kepada Allah tapi sampai mati nggak pernah bilang
keimanannya dengan lisannya? Siapa? Hah? Paman Nabi, siapa namanya? Abu Talib. Abu Talib itu kan meyakini adanya Allah. Tapi sampai dia wafat, dia tidak pernah bilang syahadat. Abu Talib itu matinya mati kafir atau mati mukmin? Dia ngomong gini loh sama Nabi, wahai Muhammad, berdakwalah, nanti saya yang membelamu. Berarti matinya mati kafir atau mati mukmin? Jawabannya tetap mati kafir, karena dia beriman dengan hatinya, tapi tidak mau diucapkan dengan lisannya. Ini pertanyaannya Jaham. Bagaimana kalau ada orang seperti itu? Mati mukmin atau mati kafir? Apa kata Imam Abu Hanifah? Mati kafir, termasuk ahli neraka bagi orang yang tidak menyatakan keimanannya dengan lisannya, kecuali jika ada sebab yang menghalanginya untuk menyatakan keimanan itu dengan lisannya, contohnya bisu. Ya. Maka Jaham membantah. Ya, ini nanya tapi jawab. Ya. Dan begini teman-teman, kalau antum sudah banyak ilmunya, antum di lingkungan kantor kah, keluarga kah, tetangga kah, nanti akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin memancing antum untuk menjawab sebuah pertanyaan yang sebenarnya dia tidak butuh jawaban. Dia hanya memancing antum untuk berdebat. Nah, orang seperti itu tinggalin aja. Kalau antum sudah lihat ya, lihat matanya, lihat cara ngomongnya, intonasinya udah kelihatan, cuman mau ngajak debat, maka bilang saja, maaf, kalau kamu hanya ngajak debat, saya tidak punya ilmunya, tidak ada waktu. Kalaupun ada ilmunya, nggak ada waktu. Ya. Apa kata Jaham? Sudah nanya, dia bantah lagi. Bagaimana dia tidak jadi mukmin? Padahal kan dia meyakini Allah. Masa mati kafir? Maka dijawab Abu Hanifah, jika kamu beriman kepada Al-Quran, ya, ini ku kasih jawaban nih gitu. Kamu beriman kepada Quran, kamu menjadikannya hujjah. Kalau demikian baru ku jawab. Kalau enggak, buat apa panjang-panjang berdebat sama kamu? Kamu meyakini Quran atau tidak? Dijawab Jaham, aku imani Quran dan aku jadikan sebagai hujjah. Oke. Karena kamu meyakininya, mari ku jawab. Kata siapa? Abu Hanifah. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjadikan keimanan itu dengan dua anggota badan, yaitu hati dan lisan. Tidak hanya dengan salah satunya. Maksudnya gini teman-teman, kalau ada orang mau beriman, harus ngomong. Tidak cuma cukup hati. Dan tidak bisa hanya ngomong, tapi hatinya tidak beriman. Sekali lagi, tidak bisa hanya beriman di hati, tapi nggak ngomong. Tidak bisa juga ada orang beriman dengan ngomong, tapi hatinya tidak meyakini. Kalau ada orang seperti itu, dia ngomong sama kita misalnya, aku sekarang masuk Islam. Oh ya? Syahadat. Gak mau. Kenapa? Gak masalah. Yang penting kan iman aja. Kita katakan, belum bisa kamu dikatakan seorang muslim. Termasuk juga kalau orang bilang, asyhadu an la ilaha illallah. Terus dia ngomong sama kita, tapi bohong. Kita bilang, itu adalah kekafiran. Karena iman itu harus, sebenarnya ada berapa kalau teman-teman? Sebenarnya harus ada berapa anggota? 3. Apa saja? Hati, meyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, terus diamalkan dengan anggota badan. Tapi kan pertanyaannya Jaham ini kan cuman mau bagaimana kalau hatinya iman tapi lisannya tidak. Dijawab kafir. Masa kafir? Kan orangnya beriman. Maka dijawab oleh Imam Abu Hanifah, iman itu hati dan lisan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, Iblis mengatakan, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, tapi engkau ciptakan Adam itu dari tanah. Iblis yang berkata, Robbi, fa'anzirni ila qaumi yub'atsun. Wahai Tuhanku, berikan aku tangguh, jangan dulu disiksa sampai nanti datangnya hari kebangkitan. Itu Iblis ngomong sama Allah. Iblis juga berkata, fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Karena engkau telah memutuskan aku sesat, aku akan benar-benar menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Itu semua perkataannya Iblis. Kalau Iblis itu cukup dengan hati saja, berarti Iblis itu tidak kafir. Dan jika apa yang kamu yakini, wahai Jaham, itu benar, maka banyak orang kafir bisa dibilang beriman. Karena mengakui adanya Allah dengan hati, tapi mereka ingkari dengan lisan mereka. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya.
Keyakinan yang ada di hati mereka tidak dapat menjadikan mereka beriman, akan tetapi mereka tetap orang kafir karena mengingkari dengan lisan. Ya. Ini cerminan kata-kata Imam Malik. Abu Hanifah ini kalau sudah ngomong ini emas, dia akan keluarkan semua dalilnya yang akan menunjukkan bahwa itu emas, dan kamu akan tunduk di hadapan mukanya, harus mau nggak mau harus terima bahwa itu adalah emas. Ya. Disebutkan berapa banyak dalil. Cuma memang kalau kita di zaman sekarang susah. Ya, kita tidak punya kekuatan hujah yang begitu banyak, apalagi berdebat dengan teman kantor. Akhirnya logika lawan logika. Kita pakai logika, dia pakai logika. Kita bilang musik itu menghalangi dari Quran, itu doang. Teman kita bilang, tapi musik banyak yang nggak melalaikan, bahkan mendukung dakwah. Ayo kamu bilang apa? Terdiam kitanya, ya kan? Demikianlah Abu Hanifah menjelaskan masalah iman dengan gamblang. Ada Al-Quran, ada hadis yang jadikan hujah. Tampak pada wajah Jaham merasa minder dan kalah. Lalu kemudian dia pamitan sambil bilang, oh iya, aku jadi ingat sesuatu. Maaf, saya pamit dulu sebentar, ada yang terlupa. Lalu dia pergi dan tidak pernah kembali lagi. Di antara contoh yang lain, diceritakan bahwasanya pada suatu hari saat Abu Hanifah menemui sekelompok orang yang mengingkari adanya Tuhan. Di zaman sekarang kita bilang ateis. Ada yang mau agak ringan dikit, sebenarnya tetap aja dibilang ateis, yaitu agnostik. Maka dia berkata kepada mereka, apa yang kalian katakan jika ada sebuah kapal penuh muatan barang, di tengah lautan ia dikelilingi ombak yang saling bertabrakan dan diterjang angin oleh angin yang kencang, tapi kapal itu ternyata bisa berlayar dengan sangat tenang menuju tempat tujuan tanpa goncangan sedikit pun. Sedangkan di atas kapal itu tidak ada nahkodanya. Ya. Maka apakah itu masuk akal? Orang-orang ateis alias agnostik ini mengatakan yang nggak bisa diterima lah. Kejadian begitu mana bisa diterima akal? Masa ada kapal jalan sendiri nggak pakai nahkoda? Maka Abu Hanifah mengatakan, begitukah? Subhanallah, kalian mengingkari adanya kapal yang jalan tanpa nahkoda, sedangkan kalian meyakini bahwa alam semesta ini dengan lautan yang luas, gugusan bintang yang beredar, burung-burung yang bertasbih, berbagai macam binatang, semuanya ada sendiri, jalan sendiri tanpa ada pencipta yang mengatur. Celaka kalian ini. Bagaimana bisa kalian mendustakan sang pencipta? Ya. Ini bantahannya Abu Hanifah kepada orang-orang yang mengatakan tidak ada Tuhan. Ya, karena bagaimana mungkin matahari, bulan, siang malam ini bergonta-ganti tanpa ada yang mengatur begitu saja. Dia jalan begitu saja. Ya. Demikianlah perjalanan hidup beliau, Imam Abu Hanifah, yang selalu membela agama Allah dengan apa yang telah dianugerahkan olehnya, berupa kekuatan berhujjah dan kefasihan dalam bicara. Catatan saya dan teman-teman yang dirahmati Allah, karena kita belajar penuntut ilmu, tapi kita belum tentu dianugerahkan oleh Allah kemampuan seperti Imam Abu Hanifah, maka please tidak usah jadi Abu Hanifah di kantor Anda. Karena itu dilakukan oleh sebagian teman-teman. Mereka belajar, kemudian ingin berdebat dengan orang-orang di sekitarnya, ceritanya maksudnya ingin meluruskan, tapi akhirnya malah jadi ketidaknyamanan bagi orang lain. Hujahnya juga ketika ditanya nggak keluar, ujung-ujungnya akhirnya malah jadi fitnah. Orang malah justru menjauh, malah tidak meyakini. Ya. Dan saya akui, saya juga dulu di masa-masa awal belajar, dan saya yakin mungkin kita semua pasti pernah begitulah. Awal belajar merasa dapat hidayah, kita pengen orang lain di sekitar kita juga dapat hidayah yang sama. Akhirnya kita pengen ngasih tahu. Nah, orang lain tidak selalu bisa menerima dengan mudah apa yang kita katakan, karena kadang-kadang ucapan kita, hujah kita itu tidak keluar gitu. Ya, maka ketika dakwah kita belum diterima, jangan jadi pendekar. Jangan merasa jadi kayak Abu Hanifah. Saya harus kayak Abu Hanifah. Enggak. Abu Hanifah dikaruniai oleh Allah ilmu dan kekuatan hujjah. Kalau kita belum tentu. Ya. Malah nanti takutnya sekali lagi jadi fitnah. Ya. Nah, demikianlah
perjalanan hidup beliau yang selalu membela agama Allah dengan kekuatan hujjah dan kefasihan bicara. Kemudian tatkala maut menjemput, telah ditemukan bahwasanya di antara wasiat beliau adalah agar jasadnya dikuburkan di tanah yang baik dan agar dijauhkan dari setiap tempat yang dikhawatirkan diambil dengan cara ghosab. Apa itu ghosab? Ada di catatan kaki, yaitu dirampas dari orang lain tanpa seizin pemiliknya. Ya. Teman-teman tahu apa ancaman bagi orang yang menggosok tanah orang? Apa ancaman? Yang misalnya ada kafling-kaflingan, terus karena dia pengen kaflingnya agak gede, patoknya dipindah dikit, 1 jengkal, semeter. Ya. Kata Nabi SAW, man yaqtata'a shibran minal ard zulman qawwaqahu Allahu yawmal qiyamati sab'a aradin. Siapa yang ngambil tanahnya orang 1 jengkal, contohnya dipindahkan patoknya ke tanahnya orang supaya tanahnya agak lebar, 1 jengkal, sekil ini. Apakah kata Allah? Kata Nabi SAW, di hari kiamat akan dipotong 1 jengkal ini yang dalamnya 7 lapis bumi dikalungkan di kepalanya. Ya. Ya, maka hati-hatilah kepada orang-orang yang suka mengatakan ini tanah Tuhan. Ya. Lalu kemudian membangun rumah-rumahan di tempatnya orang. Tanahnya dia kecil, dia mau bangun kandang ayamnya, diambil tanahnya orang. Ya. Termasuk juga ada tanah orang, tapi orangnya misalnya nggak ngurusin. Kalau antum mau tanam-tanam sayur di situ, mau diambil, antum harus izin. Kalau ndak izin, seperti banyak orang di Balikpapan Timur sana, tanah-tanahnya orang ditanamin kangkung, tanamin sayur, kemudian dijual, tapi nggak izin sama yang punya, itu makan harta orang dengan cara batil. Ya, karena itu tanah-tanah orang. Artinya dia seharusnya berhak untuk mendapatkan bagian dari hasil penjualannya. Ya. Tatkala wasiat tersebut sampai di telinga Al-Mansur, maka dia berkata, siapa yang berani mencela dia di depanku? Abu Hanifah telah berwasiat agar jasadnya dimandikan oleh Al-Hasan bin Ammar. Nah, dan tatkala memandikannya, dia berkata, semoga Allah merahmatimu wahai Abu Hanifah. Semoga dia menghapus dosa-dosamu sebagai balasan dari apa yang telah engkau lakukan. Sesungguhnya engkau tidak pernah absen berpuasa 30 tahun dan tidak pernah tidur di malam hari sejak 40 tahun. Dan sungguh engkau telah membuat susah para ulama setelahmu karena harus mencontoh dan meniru perilaku. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita dapatkan dari buku ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadi perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga duduknya kita di majelis ini bisa menambah kebaikan kita di hari kiamat, dan juga semoga Allah mengampuni dosa penulisnya, ya, dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kelak mematikan kita dalam husnul khotimah, dan semoga Allah kelak memasukkan kita semua ke dalam surganya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.